Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda mungkin masih ingat dengan tayangan sebelumnya, yaitu seorang yang menjadi korban kesenjangan sosial karena kemiskinannya, Pak Mat Ali, warga Kaliasin, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Nah, seperti yang sudah kami ulas sebelumnya, baik wawancara dengan Pak Mat, juga pendamping dari kelompok PKH, bahkan juga pegiat sosial. Ternyata Pak Mat ini sangat ironis. Bagaimana mungkin semenjak 5 tahun yang lalu beliau tinggal di atas kuburan tanpa tertangani oleh pemerintah. Saya saat ini kebetulan berada di tempat yang sama pada malam itu, yaitu di area kuburan. Saya akan menemui Pak Mat yang menurut tetangganya bahwa setiap hari Pak Mat selalu menyibukkan diri dengan menanam, mencangkul, dan begitu seterusnya di area kuburan ini. Sedangkan malam hari Pak Mat kerap kali merenung seorang diri di antara batu nisan yang berserakan di area makam ini. Baik, kita akan menemui Pak Mat yang sedang beraktivitas terhadap tanaman-tanaman yang dia lakukan. Mari. Assalamualaikum, Pak Mat. Waduh, sibuk Pak Mat ini ya. Sibuk, Pak. Aduh, siram-siram, Pak. Iya. Oke. Ganggu sebentar sakit, Pak. Sakit. Iya. Monggo sampean taruh mawon iki. Apa bancak lebet nomor apa? Oke. Pak Mat, saya malam itu kan kita ketemu di sini ya. Iya. Saya ingin ngomong-ngomong dengan Pak Mat, sakit ya. Sakit. Iya. Monggo teng mriki mawon nggih. Nggih. Monggo. Oh, teng mriki mawon Pak Mat. Nggih, Nyantai mawon ya. Nggih. Kan waktu itu malam monggo madhep. Waktu itu kan malam itu kita di sini. Iya. Cuman ada tempat duduknya ya waktu itu. Pak Mat, saya ingin cerita dari Pak Mat. Pak Mat kan malam ini cerita kalau malam hari itu kan sering merenung di sini ya. Iya. Nah, ini kita berada di antara kuburan-kuburan. Ini posisi aman di sini ya? Aman. Oke. Ya. Pemirsa, ini saya berada di sini sama Pak Mat yang malam itu kita wawancara di sini. Karena malam waktu itu sehingga nggak begitu kelihatan seperti apa sih suasananya sore hari. Nah, ini sekarang ini kebetulan samar wuluh, jadi kita bisa bincang-bincang lebih leluasa. Pak Mat di sini aja Pak Mat, santai mawon ya. Oke Pak Mat, saya ingin mengembalikan Pak Mat ke 5 tahun yang lalu Pak Mat. Ya, mau ya Pak Mat ya. 5 tahun yang lalu ketika Pak Mat ditinggalkan istri. Bagaimana saat pertama kali perasaan Pak Mat ditinggalkan orang yang disayangi, yang dicintai? Kasihan, Pak. Kasihan. Iya. Perasaannya Pak Mat gimana? Iya. Susah enggak ada istri saya. Sendirian, merasa sendirian. Merasa sendirian. Gitu. Apa yang dirasakan Pak Mat ketika pertama kali melihat istrinya meninggal dunia itu? Yang meninggal dunia itu ya repot Pak ya. Seperti susah itu sendirian, melamun gitu Pak. Gitu. Ya. Ada lagi ya. Nggak ada teman ya. Nggak ada temannya Pak. Oke, 5 tahun yang lalu Pak Mat setelah ditinggalkan istri, Pak Mat kan memilih tinggal di antara makam-makam ini Pak ya. Iya.
Pasti itu kan masa-masa sulit, masa-masa sedih. Iya. Pak Mat waktu itu kenapa alasannya memilih di kuburan ini, Pak? Ya saya waktu itu sama yang punya tanah itu bilang, "Saya nempat di sini Pak, boleh silakan bikin pondokan," gitu. Oh, maksudnya rumah-rumahan ya Rumah-rumahan, untuk Pak iya. Mat gitu ya. Pak Mat, 5 tahun yang lalu Pak Mat, pada umumnya itu kuburan, Iya, itu kan angker Pak Mat. iya, Apalagi di belakang kita ini iya, banyak pohon-pohon, iya, apa namanya, bambu, bambu. iya, Ini pohon bambu itu identik dengan rumahnya genderuwo, Pak. iya genderuwo, Nah, iya, oke. iya, Tentu setelah ditinggalkan istri, kemudian Pak Mat memilih seorang diri di area kuburan tinggal selama 5 tahun. Pasti kan banyak pengalaman-pengalaman yang serem ya. iya, Eh, pada umumnya Pak Mat, kuburan manapun itu selalu dekat dengan makhluk-makhluk astral atau iya, makhluk-makhluk gaib. halus ya, Siapa yang siapa saja waktu itu makhluk-makhluk gaib itu yang menggoda Pak Mat itu? yang menggoda tuh seperti ada orang perempuan, Tua itu ya. ya Nah, tua gitu Pak, termasuk anak-anak kecil ya, itu. anak kecil ya, Mhm. ya. Apa yang dilakukan itu, Pak? Tapi saya tetap diam aja, Mhm. tenang gitu, nggak takut gitu. Eh, Pak Mat, di belakang Pak Mat ini lurus ke Berintingan. Iya, Di situ kan ada beberapa gandarwo, Pak. Apakah ikut juga mengganggu Pak Mat? iya saya tetap diam aja udah Pak, Mhm. gitu, diam aja, Ciri-cirinya hitam gede ya, hitam gitu, hitam gede, matanya merah ya. warna merah gitu. Sayang waktu malam itu kita di sini dia nggak nongol, Pak. Nggak nongol, Hanya delik masalah itu. iya, iya, Itu. Terus itu kan nggak hanya sekali, 2 kali, juga nggak 3 kali, tapi berulang kali berusaha menggoda Pak Mat karena mereka merasa terganggu. iya. Apa yang Pak Mat lawan untuk melakukan itu? Tapi ya tetap diam aja sudah Pak, gitu saya, Hmm, gitu. hmm. Kan bergantian mereka Ya, menampakkan diri ke Pak Mat waktu itu kan. ya. Tapi saya tiap berdoa membaca syahadat gitu Pak, Hmm, biar nggak ganggu saya gitu Pak, hmm, hmm, hmm. gitu. Oke, berapa lama Pak Mat bertahan untuk melawan mereka atas godaan-godaan mereka itu, Pak? Ada Ya, setahun, Pak? bagaimana? Setahun, 2 tahun mungkin? Ya 2 tahunan gitu. 2 tahun ya? Ya, Jadi Pak Mat selama 2 tahun itu, 2 tahun lebih berarti ya, ya 2 2 tahun tahunan. lebih. Di area kuburan ini Pak Mat terus digoda oleh makhluk-makhluk astral itu ya, Ya, makhluk-makhluk gaib ya. ya. Yang paling ganas waktu itu menggodanya siapa? Antara perempuan berambut panjang putih itu, anak-anak kecil yang begitu banyak di situ, apa gandarwonya, Pak? Yang paling suka menggoda? Yang menggoda yang paling banyak orang berambut itu, orang perempuan itu. Perempuan itu ya. Alasannya apa? Mungkin pernah menyampaikan pesan ke Pak Mat itu? Enggak pesan itu Pak. Nggak pernah Ya, terganggu. enggak pernah. Wajahnya kan cemberut banget, Pak. Penuh Iya, dengan kebencian, iya Pak. kebencian gitu. Hmm, hmm. Terus apa yang Pak Mat sampaikan kepada mereka dalam hati itu? Pak Mat pasti kan batin lewat Iya, doa kan. iya ya doa gitu. Hmm. Gitu. Ya saya pikir iya aja pati ganggu isun ya, kurang tenaga. Oh, maksudnya Pak Mat bilang, kamu jangan sekali-kali mengganggu aku lagi, begitu Ya ya. gitu. Eh, ya, jadi pemirsa, Pak Mat ini menggunakan bahasa using. Ya. Beliau itu maksudnya bercerita tentang Hmm. percakapannya dengan makhluk-makhluk astral di Terus situ, terutama jangan diganggu perempuan ya. yang berambut panjang itu Iya, iya. ya, yang putih. Hiro iku aja pati ganggu ihun maning wis. Maksud Itu jangan bahasa using ya ya. bahasa osing, jangan Eh, sampai ganggu lagi. eh, kamu jangan sekali-kali mengganggu aku lagi. Maksudnya Hmm. Pak Mat begitu. Ya. Terus setelah itu gimana Pak Mat? Ya ada terus.
Kalau genderuwonya Tidak ada terbilang gitu. menjauh ya. Jauh sudah. Mungkin Ya. capek mungkin. Ya. Atau mungkin Pak Ahmad ini kan hitungannya berhasil menaklukkan makhluk-makhluk itu, Pak. Atau mereka karena nggak mengganggu takut pada Pak Ahmad karena Pak Ahmad berani melawan mereka. Ya, itu saya terus merokok, Pak. Merokok di sini. Ya, habis merokok dia hilang sudah, Pak. Maksudnya Pak Ahmad itu merokok di tempat saya berdiri ini. Iya. Terus sambil merokok santai sambil berdoa nggak Pak waktu itu, Pak? Bagaimana? Iya, sambil berdoa. Berdoa. Artinya merokok itu sambil batin baca-baca gitu Iya, ya. baca-baca. Terus mereka para makhluk-makhluk halus itu? Saya lihat nggak ada. Gitu. Oh, nggak ada Nggak ya. ada. Pak, berarti Pak Ahmad ini kan karena mereka sering menampakkan diri depan Pak Ahmad. Iya. Bentuknya seperti apa Pak Ahmad? Waktu menampakkan ke Pak Ahmad itu? Ya seperti tinggi orangnya gitu. Perempuan itu ya? Tinggi. Wajahnya seram nggak Pak? Ya serem Pak, berewok gitu Pak. Oh, wajahnya mungkin ada rusak itu? Banyak rusaknya Pak. Ada luka-luka seperti borok itu ya? Iya, luka-luka gitu Pak ya. Itu orangnya. Ada nggak yang itu yang nampak juga ke Pak Ahmad yang ininya lubang itu Pak? Sudut bolong Pak? Oh, enggak ada itu Pak. Nggak ada ya? Ada. Hanya perempuan itu ya? Perempuan itu. Dia waktu datang ke Pak Ahmad dan perginya dia itu terbang dari atas atau mungkin jalan setapak mungkin dari di atas belakang, Pak. Oh di belakang, cuman ngambang gitu di atas sana ya gitu. Kalau genderuwo sendiri terakhir menggoda Pak Ahmad seperti apa Pak Ahmad? Ya genderuwonya itu ya jalan gitu di tepi bambu gitu Pak. Tepi bambu ini ya? Ya bambu itu Pak. Sama dia berapa makhluk dia sendirian apa sama teman-teman? Yang paling menampakkan diri ke Pak Ahmad genderuwonya itu seperti apa Pak? Wujudnya itu? Wujudnya badannya besar, berbulu abu-abu gitu. Berbulu abu-abu ya, abu-abu hitam ya. Ya, hitam gitu. Matanya biasanya kan merah Pak, itu merah ya merah, merah kemerahan gitu Pak. Sempat nggak Pak Mat Ali ini komunikasi sama genderuwo itu juga enggak? Oh gitu. Enggak, mungkin Pak Mat pernah komunikasi atau mau ngomong dengan genderuwo itu mungkin, atau mungkin adu pandang gini pernah enggak? Ya suruh pindah aja, pati ganggu itu seperti bahasa Indonesia, seperti jangan ganggu saya. Oh gitu. Terus dia apa reaksinya Pak? Terus dia ada sudah Pak. Menghilang begitu aja ya. Gitu, Oke. Artinya pemirsa ini ada sebuah keilmuan yang bisa kita petik dari Pak Mat, bahwa kita menghadapi makhluk-makhluk seperti itu tidak perlu takut Pak ya. Takut ya. Ternyata ketika energi kita terbangun begitu kokohnya, begitu kuatnya, maka otomatis makhluk-makhluk halus itu akan pergi begitu saja. Oke. Biasanya nampaknya di mana Pak biasanya Pak? Ya di bambu itu Pak. Bambu ini ya, di sini ya. Oke. Ini banyak bambu ini. Banyak bambu itu Pak. Ya. Di sini nih Pak ya? Ya bambu itu. Oke. Terus mungkin ada pesan Pak, monggo Pak, jenengan mungkin pesen nawi enten pesen enten enggak? Oke. Oke pemirsa, jadi pengalaman Pak Mat Ali ini di sini ini biasanya dikasih tempat duduk. Pak Mat Ali ini biasanya sendirian rokokan itu ya, sambil baca-baca doa. Padahal seperti yang Anda tahu, ini kan banyak batu nisan itu juga kuburan-kuburan ya. Terus ini pohon-pohon bambu ya. Nah, ini ternyata beliaunya ini sambil berdoa lah. Samarwuluh ini Pak, coba ke sini aja, jangan ke sana lagi Pak. Samarwuluh ini Pak, biasanya pintu gerbang gaib itu keluar Pak. Ya, mereka juga keluar menyapa kita. Sebentar lagi kita akan komunikasi dengan mereka itu. Oke pemirsa, mudah-mudahan ini ada hikmah bagi kita. Tapi yang pasti Pak Mat Ali ini sudah 5 tahun tinggal di tempat ini. Rumahnya di atas kuburan. Jadi tempat tidurnya itu
itu di bawahnya itu banyak batu nisan. Nah, berulang kali Pak Ahmad ini itu kakinya, tangannya digigit apa Pak? Tikus. Gigit tikus. Ya, Apalagi terus yang datang? kakinya. Kakinya Ya, terus bisa itu nyampe datang gitu. nyampe datang ya. Ya. Mau nyerbu Pak Ahmad ya. Ya, Tapi Pak Ahmad, saya pukul lari gitu. oh Pak. gitu. Berarti silumannya itu Pak. Ya. Kalau Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah renungan, dan Pak Ahmad Ali ini orangnya walaupun sendiri sekarang alhamdulillah sudah mulai tenang ya Pak ya. Mulai tenang, bisa komunikasi dengan banyak orang. Dan ini yang pasti Pak Ahmad Ali ini adalah butuh bantuan dan perhatian dari siapapun. Beliau seorang diri, nggak punya tanah, nggak punya rumah, hanya tinggal memilih untuk di tempat atas kuburan ini. Itu sudah 5 tahun dijalani, 6 tahun berjalan. Nah, ini pemerintah mudah-mudahan segera memberikan solusi terbaik agar Pak Ahmad tidak lagi menjadi korban kesenjangan sosial. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad, yang sabar ya. Mudah-mudahan selalu sehat seperti ini. Oke, oke,